mungkin kita lagi punya masalah di pekerjaan gitu. Terus kita pengen cerita dan beneran butuh atensi, butuh perhatian. Itu baik sekali kalau misalnya kamu lagi ngapain. Oke, kamu selesai kegiatan jam berapa? Misalnya jam 9 nih baru bisa bener-bener ngobrol. Mungkin bisa yang memang perlu saklek banget gitu ya kayak jam 9 nanti kita mulai ya atau lebih rileks. Nanti kalau kamu udah lowong, udah available, kasih tahu aku ya. Aku ada yang pengen diomongin nih tentang pekerjaan misalnya. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu suka ya. Aku ada yang mau diomongin nih, titik gitu. Nah, itu agak menakutkan ya. Tentang apa? Aku bikin salah apa gitu. Tapi kalau misalnya aku mau ngomongin tentang A gitu, dia kan juga bisa menyiapkan space di otaknya ya. Ini mendengarkannya dengan cara apa? Mendengarkannya dengan hati, dengan empati, atau mendengarkannya itu dengan memikir strategis apa yang perlu dilakukan gitu. Nah, ini terkait ngobrol, itu kan tadi ngobrolnya bagaimana ya, kapan gitu timingnya. Kadang-kadang juga tipe obrolannya perlu disepakati Tan. Misalnya, dan aku rasa ini orang ngalamin juga dari masa pacaran ya, Mm-mm. yaitu misalnya seringnya sih perempuan nih cerita, pengennya didengerin aja, tapi sama laki-lakinya dikasih masukan atau bahkan mungkin dimarahin kamu sih juga mestinya kayak gitu. Padahal kan aku cuma pengen cerita dan didengerin ya gitu. Nah di kalau di awal-awal relasiku aku tuh lumayan pakai rambu-rambu ini tuh sebenarnya tipe yang didengerin aja cukup atau perlu dikasih masukan. Dan kalau rambu-rambunya tidak jelas, pihak yang lagi mendengarkan memastikan, sebentar, kamu pengen didengerin aja, kamu cuma misuh-misuh, venting out gitu yang kayak pengen dikeluarin aja kekesalannya, pengen dikasih sudut pandang baru, mungkin bukan bukan advice ya, bukannya saran, tapi sudut pandang aja gitu. Kalau menurut aku tuh yang terjadi begini itu kan sudut pandang ya. Atau yang ketiga mau dikasih advice gitu. Jadi supaya jangan sampai kita udah capek-capek dengerin, mikir, ternyata orangnya cuma pengen misu-misu aja pasangan kita. Dan mungkin itu yang memang dia perlukan. Dia nggak bisa misu-misu ke orang lain gitu. Berarti emang Mm-mm. harus kita jelas dulu ya Kak. Kita Mm-mm. pengen direspon apa, mau didengerin aja atau mau ngomong aja. Kadang tuh juga jadi sebagai laki-laki bingung juga. Aduh, pas dia cerita kita harus ngomong atau Mm-mm. diem aja ya. Ntar kalau ternyata si pasangan kita ngeresponnya diem aja, karena dia ngerasa kita butuh didengerin aja juga. Kita ngerasa, kok kamu nggak jawab, kok kamu nggak respon, apa respon kamu? Itu juga jadi salah paham ya Kak. Mendingan kita Mm-mm. sebelum cerita kita kita tanyain, aku minta masukan nih, aku pengen didengar aja gitu ya Kak. Bener. Terus kalau kita nggak jelas, terus marah-marahnya di belakang ya kayak gimana sih kok kamu diem aja nggak ngasih advice lah? Oh kirain cuma perlu didengerin. Mungkin sambil dengerin dia jadi nggak terlalu inget detail dari cerita kita karena kirain mau didengerin aja gitu. Terus salah. Terus nanti kapan lagi? Oh ya, aku nggak boleh cuma dengerin aja. Aku harus perhatiin supaya nanti kalau ditanya menurut kamu gimana aku bisa jawab nih misalnya ya si pasangan ngerasa kayak gitu. Terus pas dia udah dengerin, terus ya udah deh. Tapi aku kayaknya tahu sih mesti ngapain. Terus udah tinggal gitu aja. Ya, udah siap nih sama jawabannya gitu. Kok nggak ditagih? Salah lagi gitu. Atau misalnya karena gemes, bentar. Nih ya, menurut aku ya dalam kondisi ini kamu tuh sebenarnya ada salahnya juga nih. Misalnya ngomong kayak gitu. Kenapa kok aku jadi disalahin berantem? Salah lagi. Nah, kalau kita keseringan tuh ada momen-momen pasangan tuh merasa salah lagi, disalahin lagi, dimarahin lagi. Itu kan nggak enak ya ngejalanin relasi. Dan bayangkan kalau itu terjadi selama belasan tahun gitu misalnya, belasan tahun pernikahan, ya lama-lama itu bisa merusak kualitas relasi. Nggak usah sampai belasan tahun lah, aku kebayang kalau aku dalam 1 bulan ada ketegangan yang intens gitu ya sama pasangan terlalu sering aja udah rasanya nggak enak ya. Berarti benar ya Kak, tanpa disadari kebanyakan itu di dalam relasi itu banyaknya konflik itu bukan karena masalah yang besar gitu, tapi tuh karena dari salah komunikasinya gitu. Benar-benar. Dan makanya kalau orang, aku sering dengar tuh kalau orang ditanya, apalagi public figure, ternyata mau bercerai ditanya, kenapa masalahnya, apa apa yang menyebabkan ingin berpisah?
komunikasi gitu. Jawabnya gitu. Hmm. Komunikasi padahal ya aku dari dulu masih anak kecil, remaja, mulai punya pasangan, akhirnya punya suami. Kayak masih bingung gitu kalau orang bilang komunikasi apa sih gitu. Yang mana sih bendanya gitu loh yang bikin masalah dan sampai akhirnya nggak bisa mencari titik tengah lalu harus jalan sendiri-sendiri gitu. Bisa juga ternyata masalah ini ya kayaknya salah mulu apapun yang dilakukan nggak ketemu nggak nyambung. Em, Terus kita ngomong apa diterimanya berbeda salah paham. Terus pasangan juga mencoba apa aku tuh pernah lolo ngelihat orang yang kelihatan banget effortnya kelihatan banget usahanya untuk menyenangkan pasangannya tapi pasangannya tuh terus kayak yang kok gini gitu misalnya apaan nih gitu aku nggak suka ah kan sedih ya kecewa mungkin dia akan melakukan itu coba lagi coba lagi coba lagi tapi akhirnya satu titik ah udahlah nggak usah nyoba salah lagi gitu percuma nah ini nih memang yang harus dicari dari kedua belah pihak apa nih sebenarnya yang mengganggu di dalam diri yang tidak tersampaikan dengan pas kalau memang udah dicoba segala cara nggak ketemu dan kadang-kadang memang butuh bantuan profesional ya untuk masing-masing pribadi memahami apa yang terjadi dalam dirinya sehingga akhirnya bisa terkoneksi dengan lebih enak lagi. Kalau udah dicoba segala macam emang nggak bisa ya mungkin jalan yang terbaik adalah berpisah. Cuma kalau misalnya nggak pernah dikulik, diri sendiri kita nggak pernah ngulik, terus pola relasi nggak pernah dikulik dan sama satu lagi nih yang aku juga baru belajar em, semakin masuk ke dunia pernikahan ya, bahwa banyak sekali masalah hidup kita itu, masalah relasi terutama, sebenarnya bermuara, bersumber dari apa yang terjadi di dalam keluarga gitu. Komunikasi juga, misalnya nih, tahu nggak Tan, misalnya ada keluarga yang kalau ada masalah tuh nggak dibahas. Ada Ya merasa semua kan? baik-baik aja gitu Oh, kan. semuanya baik-baik aja, mau habis berantem kayak mau habis apa, pokoknya diam-diaman dulu, nanti mungkin mereda, jadi bisa ngobrol lagi. Tapi yang kemarin tuh nggak dibahas. Kenapa kemarin aku tuh marah banget? Kenapa kamu tuh kemarin reaksi kayak gitu meledak gitu? Nggak dibahas, udah dianggap angin lalu, udah jalanin lagi gitu. Nggak ada learningnya. Mungkin konfliknya berlalu, tapi nggak ada pembelajaran dari apa yang terjadi. Nah, bayangkan anak yang kayak gitu tuh tumbuh besar kan jadi orang dewasa. Kira-kira kalau dia punya pasangan, kalau lagi ada masalah dia akan ngapain? Akan diem sampai meledak. Diam aja. Kan diam aja. Oke. Yang pasangannya tumbuh besar di keluarga yang kalau ada masalah diomongin. Kan? Duduk di meja makan. Kakak kenapa sekarang sering pulang malam gitu? Ibu resah kalau kamu belum jam 10 belum di rumah, di kontak nggak bisa dihubungi gitu. Kamu nggak ngangkat telepon gitu. Bagaimana nih Kak caranya supaya ibu pengen tenang tapi kamu juga kalau pengen main juga bisa bebas. Diomongin kan? Iya. Diomongin gitu. Bukan cuma ih aku pernah dengar cerita loh ada orang ya tahu-tahu dikunci aja gitu pintunya, pintu Tanpa rumah. tahu kesalahannya apa gitu ya Kak. Mm-mm. Tiba-tiba nggak bisa masuk aja ke rumah. Kan anak bingung ya. Iya. "Ah, emang kenapa? Emang salah apa? Terus misalnya besok paginya, misalnya malam itu, let's say dia akhirnya harus nginep di rumah temennya atau bahkan nunggu di misalnya di depan rumah ada balai-balai gitu ya, dia rebahan aja di sana. Terus misalnya pagi dibuka, terus misalnya orang tuanya cuma bilang, nah enak nggak tidur di luar? Nggak enak. Ya udah besok jangan pulang malam lagi ya gitu. Kesannya dibahas ya, tapi kan menyakiti dan kejam bukan? Menurutku sih cara seperti itu ya. Orang tua berharap anaknya tahu akan kesalahannya, jadi anaknya tuh Mm-mm. mikir aku salah apa sampai mengingat-ingat Mm-mm, otak mm-mm. kesalahannya itu ya Kak. Pas sudah tumbuh besar itu anaknya itu jadi kayak overthinking terus. Bener. Dikit-dikit aku salah ya, gini salah ya, mau gini Ya, salah ya gitu. jadi terlalu berjaga-jaga. Mm. Heeh. Nanti kalau aku A salah, kalau B salah, kalau C salah karena mengalami masa kecil itu yang polanya nggak jelas. Dia Penuh nggak teka-teki. penuh teka-teki. Banyak nebak-nebak gitu. Dan itu melelahkan sekali juga sebagai orang dewasa dia menjalani relasi yang kita kan kalau sama orang dewasa
nggak bisa gitu ya, yang nggak bisa kayak kalau misalnya nggak suka ya udah langsung cabut aja atau langsung memberikan konsekuensi yang berat tanpa kita omongin dulu gitu. Terus ketemu pasangan yang misalnya apa-apa diomongin, buat dia juga mungkin nggak nyaman gitu. Lu kalau emang nggak suka, emang marah ya udah misalnya nggak usah kontakan aja 2 hari, tapi habis itu kita baikan lagi, tapi nggak usah bahas gitu misalnya. Sedangkan yang biasa membahas masalah kan ya dibahas dong gitu kayak kamu kenapa gitu. Kamu juga perlu denger aku tuh kenapa gitu. Ya itulah kalau orang bilang komunikasi padahal sebenarnya muatannya tuh banyak. Ini baru kita lihat dari layer kebiasaan dalam keluarga.